Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya anak-anak? Dengan adanya virus corona ini semoga kita dapat diberi kesehatan dan bisa berkumpul dalam pelajaran pada hari ini. Baik anak-anak, Bapak kali ini akan menjelaskan pelajaran menerapkan kesadaran air. Pengertian air. Air adalah senyawa kimia yang merupakan gabungan dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Air memiliki tiga wujud, yaitu cair, padat dalam bentuk es, dan gas bentuk uap. Air dalam bentuk padat memiliki volume yang lebih besar dibandingkan dalam bentuk cair. Es memerlukan ruang 1/11 kali lebih besar dari volume air bentuknya. Tetapi es kurang padat sehingga es mengapung di atas air. Syarat-syarat air. 1. Syarat fisik. Syarat fisik air adalah sifat yang terlihat atau dapat langsung diketahui dari penampilan fisik air seperti warna, bau, kekeruan, atau ada tidak bahan yang mengambang. Yang kedua, syarat kimia. Syarat kimia adalah syarat kandungan unsur kimia yang diperbolehkan terdapat dalam air yang digunakan sebagai air minum atau untuk konsumsi. Salah satu syarat yang termasuk dalam persyaratan kimia adalah nilai kesadaran air. Nilai kesadaran air ditentukan berdasarkan jumlah Mg senyawa kalsium karbonat atau CaCO3 yang terdapat dalam 1 liter larutan air atau dikenal dengan istilah ppm part per million atau 1/1.000.000 air. Air dibagi menjadi dua, yaitu air lunak salt water dan air sada hard water. Air lunak atau soft water, air yang mengandung kadar mineral yang rendah, biasanya mineral ion karbon oksida dan Mg2 yaitu kurang dari 50 ppm. Kalsium karbonat CaCO2. Salah satu tanda yang dapat dilihat secara fisik adalah jika air ditambahkan sabun atau deterjen lalu menghasilkan busa yang cukup banyak, maka air tersebut termasuk air lunak. Air sada atau hard water, air yang mengandung kadar mineral yang sangat tinggi, yaitu mengandung ion Ca2+, Mg2+. Dikarbonat dan sulfat adalah ion-ion tersebut dan membentuk senyawa. Kalsium karbonat CaCO3, magnesium karbonat MgO3 atau senyawa kalsium sulfat CaSO4 dan magnesium sulfat MgSO4. Berdasarkan senyawa kimia yang terbentuk maka air sudah dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu air dengan kesadaran permanen. Air dengan kesadaran permanen adalah air yang mengandung senyawa kalsium dan magnesium sulfat. Jenis kesadaran permanen tidak dapat dihilangkan dengan pemasakan. Untuk mengurangi nilai kesadaran ini dapat digunakan alat penyaring air, yaitu filter. Yang kedua, kesadaran sementara. Air dengan kesadaran sementara adalah air mengandung senyawa kalsium karbonat CaCO3 dan magnesium karbonat MgCO3. Untuk mengetahui kesadaran air, 1. Campur air dengan sabun atau deterjen. 2. Amati dalam waktu 5 menit setelah air dicampur dengan sabun atau deterjen. Jika menghasilkan busa, berarti air tersebut merupakan air lunak. Jika tidak menghasilkan busa, seperti termasuk air sada. Air sada tidak membentuk busa atau dicampur sabun deterjen karena sabun atau deterjen akan membentuk gumpalan padat yang mengapung di air sehingga busa tidak atau kurang terbentuk. 3. Dapat juga campuran sabun air dipanaskan kira-kira 10 menit. Jika busa tidak terbentuk, maka airnya berarti sada permanen. Air sada yang dapat merugikan. 1. Menurunkan efisiensi dari deterjen dan sabun. Penggunaannya menjadi lebih banyak atau tidak ekonomis. Yang kedua, menyebabkan noda pada bahan pecah belah dan permukaan meja keras yang terbuat dari logam. Yang ketiga, bahan tekstil cepat kusam. Yang keempat, menyumbat saluran pipa pembuangan dan saluran air. Yang kelima, residu kesadaran air dapat melapisi panci dan elemen permanen sehingga menurunkan efisiensi panas. Yang ketiga, syarat mikroorganisme. Syarat mikroorganisme adalah jumlah mikroorganisme yang diizinkan terdapat dalam air atau bakteri E. coli. Digunakan sebagai indikator adanya kontaminasi air. Syarat mikroorganisme air adalah A. Bakteri E. coli. 2. Kurang dari 2A ppm 100 ml air dan tidak terdapat koloni 100 ml air. B. Clostridium perfringens atau negatif
negatif. C. Salmonella atau negatif. Sekian yang dapat Bapak jelaskan tentang materi ini. Apabila Bapak ada kesalahan dalam mengajar, mohon maaf yang besar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.